Halo teman-teman ATLM Indonesia di mana saja. Kali ini kita membahas urinalisis dan cairan tubuh, yaitu kimia klinik 1. Materi yang kita bahas bilirubin, urobilin, dan urobilinogen urin. Nah, bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia. Mari kita menambah wawasan, pengetahuan, dan memperkaya keilmuan di bidang laboratorium medik dengan cara menyimak materi-materi ini. Dan memang ini saya dedikasikan untuk semua ATLM Indonesia dan terkhusus kepada siswa-siswi SMK TLM, mahasiswa-mahasiswi D3, D4, S1 TLM yang dalam semester ganjil dia atau mereka mempelajari materi ini sebagai awal-awal dalam memasuki kimia klinik. Oke, langsung saja kita bahas materinya sebagai berikut. Bilirubin yang kita bahas pertama. Bilirubin dalam urin umumnya ditemukan dalam bentuk bilirubin direct yang difiltrasi oleh ginjal, yaitu si glomerulus. Mengapa bisa ditemukan dalam urin? Dan bentuknya mengapa dalam bentuk direct? Seperti ini. Bentuk direct merupakan bentuk yang larut dalam air sehingga bisa difiltrasi. Kalau bilirubin indirect tidak akan pernah ditemukan di dalam urin atau difiltrasi oleh ginjal karena dia tidak larut dalam air. Jadi bilirubin direct adalah bilirubin glukuronat, yaitu bilirubin yang dikonjugasi dengan satu glukuronat dalam bentuk monoglukuronat atau dalam bentuk dua glukuronat, bilirubin diglukuronat. Nah, jadi itu. Lalu adanya bilirubin dalam urin biasanya terkait dengan gangguan fungsi hepar hingga radang hepar, yaitu hepatitis. Juga karena anemia hemolitik. Nah, seperti ini. Jadi kalau gangguan pada hepar, terutama pada kasus hepatik, maka bilirubin di dalam urin itu ditemukan dan positif. Nah, jadi kalau prehepatik kasusnya pada anemia hemolitik. Itu lebih banyak nanti bilirubin indirect ketimbang bilirubin direct, tapi tetap akan ditemukan dalam urin, tapi jumlahnya tidak sebanyak bilirubin indirect. Nah, sementara untuk kasus post hepatik malah terbalik, bilirubin yang indirectnya nanti dalam darah itu tinggi, directnya ya cukup tinggi. Nah, ini gangguan nanti di sumbatan empedu misalnya. Tapi untuk bilirubin urin dia kadang bisa positif atau negatif. Tapi tidak mesti yang pastinya ini yang kasus hepatik. Nah, jadi lanjut lagi. Pemeriksaan secara makroskopis pada urin yang mengandung bilirubin terlihat warna seperti air teh tua. Jadi kita membuat teh pertama kalinya dari indukan. Jadi daun teh yang sudah difermentasi, itu kita beri air panas, maka keluarlah warna coklat tua kemerahan. Nah, seperti inilah warna bilirubin, coklat tua kemerahan. Jadi kemudian lagi apa? Dengan tes busa atau buih, terbentuk buih atau busa yang lama menghilang. Serta busanya warnanya kuning. Warnanya kelihatan kuning. Nah, kalau yang biasa kan warnanya agak warna jernih, bening dan tidak berwarna. Kalau ini warnanya memang kuning. Kalau saya melihat sih kuningnya itu kayak agak-agak kuning sedikit-sedikit ada fluoresen hijau. Jadi memang kuningnya mendominasi, kuning kemerahan, tapi ada kayak agak-agak sedikit kehijau-hijauan. Lanjut lagi teman-teman ATLM Indonesia. Nah, sekarang kita pindah lagi. Bilirubin dalam urin diperiksa dengan metode cincin iodium 1% dan Harrison. Bilirubin dioksidasi menjadi biliverdin yang berwarna hijau. Jadi bilirubin dioksidasi menjadi bentuk biliverdin dan biliverdin warnanya hijau.
Dalam keadaan normal, bilirubin tidak ditemukan dalam urin. Nah, di awal-awal tadi kan dalam kondisi radang hati atau gangguan pada hati. Dalam keadaan normal, fisiologis tidak akan ditemukan bilirubin dalam urin. Nah, apabila kita ingin memeriksa bilirubin dari pasien, sebaiknya sampel urin terhindar dari cahaya matahari langsung. Jadi pada saat pengumpulan urinnya dari pasien, jangan kena sinar matahari langsung. Karena apa? Sinar matahari menyebabkan fotooksidasi, memecah atau merusak bilirubin, ya kan? Dan jadi terurai dia dan tidak ditemukan dalam urin atau tidak terdeteksi lagi dengan teknik cincin yodium dan Harrison. Karena sudah dirusak oleh fotooksidasi. Nah, makanya di dalam sinar matahari itu ada sinar UV. Sinar UV lah yang merusaknya. Nah, makanya pada bayi-bayi yang hiperbilirubinemia itu disinar dengan sinar UV untuk memecah atau merusak bilirubin menjadi bentuk lain sehingga tidak meracuni otak. Karena pada bayi itu bilirubin indireknya yang tinggi karena penurunan dari HB dia waktu fetus itu sekitar umur 1 hari itu 22, 21 turun drastis biasanya ke 16, 17 bayi biasanya seperti itu. Nah, produksi situlah yang terjadi produksi bilirubin yang tinggi sementara hati belum sempurna melakukan konjugasi sehingga tertumpuklah produk bilirubin indirek tadi. Lalu kuninglah badan si bayi. Lanjut lagi, teman-teman atlet Indonesia, kita pindah. Bilirubin Harrison yang kita lakukan pemeriksaan. Prinsipnya ion sulfat, SO4, 2- dan fosfat, PO3 4, plus nanti dengan yang lain-lainnya, karbonat juga, kemudian lagi yang lain-lainnya, yang mampu mengendapkan barium, akan diendapkan oleh BaCl2 membentuk BaSO4, BaPO4, dan mungkin nanti BaCO3. Dan bilirubin akan menempel pada endapan ini. Dengan reagen Faucet, periklorida, bilirubin dioksidasi menjadi biliverdin yang berwarna hijau. Nah, ini prinsipnya teman-teman, jadi harus ingat bahwa bilirubin ini diperangkap oleh endapan BaSO4 dan Ba3PO4. Lalu bilirubin yang terperangkap tadi dioksidasi oleh FSL3 menjadi biliverdin berwarna hijau. Sementara cara kerjanya, urin sebanyak 3 ml dicampur dengan BaCl2 sama banyak. Boleh kurang, misalnya 2 ml, 1 ml, kalau 3 ml itu yang bagus. Lalu apa? Dikocok dan disaring menggunakan kertas saring. Jadi kocok dulu, setelah kocok baru disaring. Menggunakan corong nanti ditambah dengan kertas saring. Kertas saring dibuka setelah sudah selesai menyaring, sudah selesai habis filtratnya turun ke bawah, tinggal endapannya. Dan ditetesi dengan larutan dengan reagen Faucet 2 tetes. Apabila kurang masih bagus, kurang percaya, tambah 3 tetes. Jadi 3 tetes atau 4 tetes, bahkan 5 tetes, tidak masalah. Dilihat adanya warna hijau, teman-teman. Jadi lihat warna hijau nanti. Nah, interpretasi apabila negatif, tidak ada perubahan warna atau agak coklat karena terbentuk endapan FePO4. Jadi tidak ada perubahan warna coklat. Tapi bila positif, terjadi warna hijau yang makin lama makin jelas. Jadi hijau ya, positif. Nah, lalu kita pindah teman-teman ke iodium, cincin iodium 1%. Nah, prinsipnya, nah ini gambarnya contohnya. Di gambarnya dia akan membentuk cincin. Bawahnya urin, tengahnya itu pertemuan cincinnya, yang di atasnya adalah iodium 1%. Jadi seperti ini teman-teman prinsipnya. Iodium mengoksidasi bilirubin menjadi senyawa biliverdin yang berwarna hijau. Jadi hampir sama dengan Harrison. Tapi ini lebih cepat. Pengukurannya langsung saja. Cuma kalau dari segi tingkat positifnya lebih nyaman dilihat di Harrison. Karena saya sudah pernah membuktikan dan mempraktekannya.
Cara kerjanya, nah ini cara kerja. Urin sebanyak 3 ml ke dalam tabung reaksi. Masukkan urin 3 ml. Melalui dinding tabung, jadi miringkan tabungnya, tambahkan 5-10 tetes iodium. Jadi 5 tetes dulu, 5 tetes. Nah, iodium 1% sampai menumpang di permukaan urin tadi, membentuk lapisan cincin. Lapisan cincin ini bisa terjadi bila menggunakan iodium 1% dalam alkohol 95%. Atau dalam pelarut lain. Misalnya pelarut aseton bolehlah. Tapi paling bagus pelarutnya ya sudah alkohol 96%. Mengapa harus alkohol 96% atau pelarut organik? Karena untuk menghindari percampuran fase air. Kalau kita menggunakan pelarut air, iodium tidak akan larut. Karena tidak larut dalam fase air. Kecuali ditambah dengan Ki atau NaI, membentuk ion triodida. Sebagaimana membuat lugol. Tapi karena kita tidak memerlukan lugol, jadi kita memerlukan cincin iodium. Jadi lihat adanya warna hijau. Interpretasi hasil, apabila negatif, tidak terjadi perubahan. Apabila positif, terjadi cincin warna hijau kedua batas cairan. Ya kan? Nah, ini interpretasinya. Nah, jadi ini seperti ini teman-teman. Nanti tengah-tengahnya ada warna kehijau-hijauan. Ya, hijau-hijau muda fluoresen lah. Nah, seperti itu. Lalu yang jadi pertanyaan, seandainya kita punya sampel positif bilirubin, lalu secara mendadak kita tidak memiliki stok iodium 1%. Bagaimana caranya teman-teman? Gampang. Saya pernah membuktikan dengan povidone iodin. Itu dicampur dengan alkohol 96%, itu sudah bisa digunakan sebagai iodium 1%. Jangan lupa subscribe, like bila suka, unlike bila tidak suka, berikan komentar di kolom komentar bila ingin berkomentar dan masukan-masukan. Bunyikan lonceng notifikasi ya teman-teman apabila yang belum notifikasi dan baru bergabung, lalu share sebanyak-banyaknya materi ini dan beritahukan kepada teman-teman ATLM lain untuk menyimaknya. Oke, itu saja teman-teman materinya. Semoga bermanfaat dan semoga memberikan barokah kepada kita semuanya. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Bye.